Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para saudara-saudariku sebangsa tanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini, teman-temanku sekalian, saya ingin memastikan kepada teman-teman ya bahwasanya tidak ada satupun sejarah dari kalangan Ba'alawi ya yang terekam di dalam sejarah bangsa kita bahwasanya mereka itu adalah bagian dari pahlawan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya. Adapun pengakuan-pengakuan mereka seperti yang sering kita dengar bahwasanya bendera merah putih itu adalah dari Ba'alawi, kemudian Garuda Indonesia dari Ba'alawi, kemudian tanggal proklamasi 17 Agustus itu juga dari Ba'alawi, ya. Kemudian lagu Indonesia Raya juga dari Ba'alawi, bahkan para tokoh-tokoh pahlawan kita seperti Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, itu katanya Ba'alawi. Itu semua teman-teman sama sekali tidak bisa terkonfirmasi dan divalidasi oleh catatan sejarah baik internal maupun eksternal gitu. Namun anehnya teman-teman ya, sudah intens sekali, sering sekali disampaikan hal-hal yang demikian itu. Kenapa? Para tokoh sejarawan kita, ya, para alim ulama kita yang tentunya mereka mengerti akan sejarah bangsa ini, kenapa kok hanya diam saja, tidak membuat tanggapan, tidak membuat kritikan, dan terlihat terkesan itu cuek-cuek saja. Apakah karena yang mengatakan itu orang yang dianggap secara sepihak sebagai zuriyahnya Nabi, sehingga mereka bebas mau mengakui apa saja, sehingga bebas mereka itu mau berbicara apa saja? Apakah demikian? Saya rasa para alim ulama kita ya tidak secuek itu ya terhadap kemaslahatan umat dan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu masyarakat bawah ini yang akan menjadi korban ketika tidak ada seorang tokoh sejarawan dari kalangan alim ulama maupun intelektual dan cendekiawan muslim yang merespon ini, yang mengkanter klaim-klaim sepihak ini, karena ini intens sekali disampaikan di setiap panggung-panggung mereka, baik di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan lain sebagainya. Nah, tapi saya cukup sangat berbangga diri dan berterima kasih atas respon dari Profesor Dr. Pak Mahfud MD yang menyatakan dengan tegas bahwasanya tidak ada sejarahnya Ba'alawi di dalam proses kemerdekaan perjuangan Indonesia. Ya, kecuali yang terekam oleh sejarah itu adalah Habib Utsman bin Yahya yang jelas baik catatan internal maupun eksternal Belanda yang menjajah negeri kita itu bahwasanya Utsman bin Yahya ini adalah mufti Belanda dan mendapatkan gaji dan juga tunjangan hidup dari pemerintah Hindia Belanda yang menjajah bumi Nusantara. Ini fakta teman-teman, fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Ya. Jadi teman-teman ya, saya mengajak kepada panjenengan semua, ayo kita bangkit. Lebih kritis di dalam menyikapi segala sesuatu. Lebih rajin lagi mencari informasi-informasi sejarah untuk kita cocokkan dengan pengakuan-pengakuan yang sering beredar. Apakah benar pengakuan mereka ini bisa terbukti, tervalidasi, terkonfirmasi oleh catatan-catatan sejarah yang memang kredibilitasnya sudah diakui. Kan begitu teman-teman. Kalau tidak, eksistensi bangsa kita ini akan terancam teman-teman.
Karena seakan-akan ya bangsa Indonesia ini tidak melakukan pergerakan di dalam memerdekakan bangsanya, kecuali digerakkan oleh Ba'alawi. Loh, ini bahaya. Otomatis Ba'alawi itu memiliki saham di dalam kemerdekaan bangsa ini, padahal tidak sama sekali. Gitu loh. Nah, kira-kira demikian dari saya, teman-teman ya. Nah, silakan nanti kita lihat bagaimana tanggapan Pak Mahfud MD dan pernyataan beliau. Ada Habib, cerita Habib ini tidak pernah ada di dalam sejarah kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda, ya. yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Gitu. Orang boleh mengatakan ya, oh, mungkin Bung Karno bicara berdua, ya anda ada sejarah tuh anda bicara, anda percaya pada bicara berdua. Itu satu. Itu menodai merusak rasa kebanggaan saya bahwa ini perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Bahwa ada Habib membantu, ya bisa saja, kan bukan hanya Habib yang membantu. Anggota BPUPK itu kayaknya tidak ada Habibnya. Kalau Cina ada, Jepang ada. Gitu. Arab non Habib juga tidak ada karena Abdurrahman Baswedan itu kayaknya tidak BPUPKI, bukan masuk para pendiri gitu ya. Nah kok sekarang lalu Habib, lalu para pejuang dihabibkan semua kan, Diponegoro, siapa lagi? Imam Bonjol. Wah itu kebanggaan orang Jawa loh, Diponegoro itu. Lalu dihabibkan. Habib dari mana? Ya Habib dari mana? Gitu. Tidak ada sejarahnya yang menyatakan itu. Nah itu apalagi sekarang langkah-langkah khurafat ya yang dibangun oleh mereka, yang ketika itu muncul gitu kita nganggap kan itu seperti dongeng.